Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum menggosok gigi di siang hari, padahal kita sedang berpuasa, dan apakah muntah itu dapat membatalkan puasa. Nah, oke, ini sebelum ke materi, mari kita perhatikan tentang hukum menggosok gigi di siang hari padahal kita sedang berpuasa. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini biasanya kalau kita sebelum imsak, sesudah makan sahur, kita alangkah baiknya itu langsung sikat gigi. Mungkin ada beberapa hal yang diharuskan harus menggosok gigi di siang hari. Mungkin karena kita lupa, atau mungkin bangunnya kesiangan, atau mungkin belum sempat. Terutama bagi kita yang biasanya bekerja atau aktivitas di luar rumah, maka mau nggak mau mungkin pagi hari atau siang hari kita harus gosok gigi. Adapun yang perlu diingat, seandainya kita diharuskan harus gosok gigi, alangkah baiknya kalau kita menggosok gigi jangan pakai pasta gigi. Soalnya kan pasta gigi itu kan ada rasanya ya. Dikhawatirkan rasa atau air ya nanti bisa tertelan ke tenggorokan. Meskipun ya menggosok gigi atau membersihkan karang gigi itu kan tidak membatalkan puasa, tapi harus diingat itu harus dilakukan dengan secara hati-hati. Mungkin ada penambalan gigi, terus pembersihan karang-karang gigi itu kan tidak membatalkan puasa, asalkan dilakukan dengan kehati-hatian. Tapi semua itu harus dengan syarat, harus hati-hati, jangan sampai masuk ke kerongkongan atau ke tenggorokan. Menurut Syekh Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zail, wa makruhatus shaumi salah satunya ayyastaka ba'da zawal. Kurang lebih artinya hal yang makruh di dalam puasa ada 13. Hal yang makruh dalam puasa itu ada 13. Salah satunya bersiwak atau berkumur setelah zuhur. Jadi gini ya, menurut keterangan di atas, menggosok gigi atau berkumur di siang hari itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya adalah makruh. Jadi kesimpulannya, meskipun berkumur atau menggosok gigi di siang hari itu adalah hukumnya makruh, sebaiknya kalau bisa tidak dilakukan, karena nanti dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan atau airnya itu. Terus yang satunya lagi, apakah muntah itu dapat membatalkan puasa? Sebelum kita bahas itu, muntah kan mungkin ada bermacam-macam. Muntah mungkin disebabkan karena kondisi biologis yang terjadi pada diri kita. Mungkin muntah kan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mungkin muntah karena disengaja atau yang tidak disengaja. Jadi gini, muntah yang tidak disengaja itu biasanya terjadi secara alami. Mungkin karena kondisi tubuh kurang fit atau gimana gitu. Mungkin pusing atau mabuk perjalanan seperti naik pesawat, terus naik kapal, atau naik bis atau yang lain-lainnya. Atau mungkin muntah juga disebabkan karena morning sickness atau pada ibu hamil. Atau juga ada yang karena mungkin sakit mah atau asam lambung. Semacam itu kan muntah yang tidak disengaja. Kalau hal itu terjadi karena yang tidak disengaja, maka tidak apa-apa hukumnya itu. Atau dalam arti tidak membatalkan puasa.
Terus yang kedua, muntah yang disebabkan karena disengaja. Salah satu contoh adalah muntah yang dilakukan atas apa ya, dorongan dari diri kita sendiri untuk membuat isi perut itu bisa memuntahkan. Mungkin ada beberapa contoh yang menyebabkan yang membuat muntah disengaja. Mungkin atau mungkin masukan dari ke dalam mulut yang terlalu dalam itu bisa menyebabkan muntah. Terus mungkin kita mencium bau atau aroma yang mungkin bisa membuat kita muntah. Kalau mungkin diri kita sendiri kan kita udah tahu, mungkin kita kan alergi sama bau. Sebaiknya dihindari aroma-aroma yang bisa membuat kita menjadi muntah. Terus karena melihat hal yang menjijikan seperti contoh melihat bangkai atau darah yang bisa membuat kita muntah, sebaiknya dihindari. Nah, hal-hal tersebut itu kan intinya muntah yang disengaja. Terus mari kita perhatikan ada suatu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kurang lebih begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man nistaqa'a fa alaihil qada'. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang tidak sengaja muntahnya, nah, kata Nabi, fala qada'a alaihi, maka tidak wajib qada baginya. Artinya apa? Seseorang yang muntahnya itu tidak disengaja atau tidak dibuat-buat, muntahnya secara alami, itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang satunya lagi, waman istaqa'a fa'alaihil qada. Tapi barang siapa yang sengaja muntahnya, fa'alaihil qada, maka baginya harus mengqada puasanya tersebut. Jadi kesimpulannya adalah seandainya kita muntahnya tidak disengaja atau secara alami, mungkin karena sesuatu hal yang tadi di atas, maka kita diharuskan atau diwajibkan melanjutkan puasanya tersebut karena karena hal yang tadi tidak membatalkan puasa. Tapi sebaliknya, kalau muntah yang disengaja tadi karena faktor mungkin memasukkan gigi, yang intinya yang ada unsur kesengajaan, maka puasanya tersebut adalah batal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.